Ini ada apa namanya sangat menarik sekali. Jadi kalau tadi Mas Kris bercerita tentang pengalamannya bagaimana resistensi apa namanya menghadapi ini ekonomi global tadi ya terkait terkait tembakau karena bagaimana sebuah kapital yang ada di Boyolali itu ketika sudah jadi event ini sudah menjadi sebuah simbol yang susah untuk kita apa namanya Abaikan. kita abaikan. Nah tentunya Kang di Depok ini kita masih mencari kira-kira event apa kalau kita merujuk pada apa namanya pemikirannya Habermas itu kan anak dalam ruang publik itu kan rasio komunikatif kan gitu ya Bang ya. Bagaimana sebuah kesepakatan yang kita kesepakatin bersama di masyarakat itu kemudian uh, yang itu nanti bisa menjadikan sebagai sebuah untuk jadi satu sebuah simbol. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita ini kasihkan ke apa penanggap apa namanya audiens kalau ada yang mau bertanya. Oke. Oh, oh ya udah di situ aja ya. Oke. Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya kepada ini ya, Mas Kris sama Bang Daris, perihal peluang di Depok ya, perihal untuk peningkatan ekonomi di masyarakat dan ikon akhirnya bisa menjadi ikon di Kota Depok. Nah dulu ini kan Depok itu apa pernah membuat ikon belimbing, ya kan? Pohon belimbing ini yang mana ya saya kan tinggal di Cipayung, dulu di Cipayung itu pohon belimbing masih banyak tuh kebun-kebun belimbing, ya kan? Tapi kan udah berapa tahun kemudian kan akhirnya ikon belimbing ini menjadi pertanyaan, ya kan? Apakah akhirnya Depok bisa disebut kota belimbing lagi? Kan kayak gitu itu menjadi pertanyaan besar. Dan menurut saya kayaknya sudah tidak bisa karena udah banyak kebun-kebun belimbing ini berubah menjadi kebun jambu kayak gitu loh, ya kan? Ada kebun singkong gitu, ada yang jadi perumahan, yang banyak jadi perumahan, nah, kayak gitu. Nah makanya apakah bisa kita membuat ikon baru yang mana saya sebenarnya sangat setuju banget ya dengan Kiai PCNU Depok sendiri yang membranding anggur kayak gitu, yang mana kan yang saya lihat ya di MWC sendiri ya kayak di Cipayung pun akhirnya MWCNU-nya juga ada kebun anggur walaupun baru di satu kelurahan kayak gitu. Nah apakah anggur ini ya akhirnya bisa menjadi ikon di Kota Depok yang mana juga bisa membantu ekonomi masyarakat kayak gitu, itu seperti apa ya kan? Karena kan kalau tadi Mas Kris bilang kan di Boyolali kan akhirnya di brandingnya tentang tembakaunya. Nah Depok akhirnya bisa nggak sih kita gitu kan membranding anggur ini ya kan menjadi ikon Kota Depok gitu, walaupun yang saya dengar ya nama anggur ini kan belum meluas gitu, ya kan? Apakah bisa seperti apa? Nah kalau memang bisa, hal apa langkah-langkah awal apa yang harus kita laksanakan seperti itu loh, ya kan? Oke. Itu kan apalagi ya saya sebagai pemuda pun apa yang bisa kita bantu kayak gitu kan? Ya. Kayak gitu. So saya di Bandung NU sendiri, organisasi pemuda NU sendiri apa yang bisa membantu untuk membranding anggur ini kayak gitu. Ya. Terima kasih, mungkin dari saya itu aja. Iya. Ini Bang Daris. Iya. Ya, itu tadi nyambung dari gagasannya Chris tentang modal sosial tadi, termasuk konsep gotong royong tadi. Saya setuju banget tuh kata-kata yang sebenarnya mujarab tapi sudah lama untuk di Republik ini ditinggalkan kata-kata gotong royong itu. Nggak tahu kenapa ya. Orang selalu menganggap bahwa gotong royong itu seperti masa lalu gitu. Nah, di Depok problemnya memang beda dengan di kampungnya Mas Grace di Boyolali yang sudah jelas cirinya tembakau. Dan tembakau itu kan bukan sesuatu yang muncul 10-20 tahun yang lalu, tapi sudah puluhan tahun, mungkin sudah ratusan tahun ya, semenjak Belanda memperkenalkan tembakau di Indonesia kan gitu sebagai komoditi ekspor.
Memang ketika Belanda memperkenalkan barang-barang seperti itu tujuannya adalah untuk ekspor atau komoditas internasional. Sebenarnya memang itu. Nah, untuk konsep Depok, kalau tadi Kiai Ahmad Solehan itu mengembangkan anggur. Sebenarnya konsepnya bukan anggur. Kalau saya waktu itu kita sempat obrol-obrol ringan soal ini anggur ini. Sebenarnya konsepnya bukan di anggurnya. Artinya anggur itu bukan dikembangkan oleh beliau untuk menciptakan ikon Depok, tetapi sebenarnya konsep dasarnya adalah urban farming, pertanian perkotaan. Jadi konsep dasarnya itu ya, bukan anggurnya sebenarnya, tapi urban farming. Dia lebih luas, artinya bukan komoditas yang bisa dimunculkan tuh bukan cuma itu. Bisa juga umpamanya petani jamur, bisa juga umpamanya pertanian ada macam-macam. Kemarin tuh bahkan ada yang peternakan cacing. Ya, itu ada. Di Depok ada. Tapi dia karena tadi tidak dipayungi oleh sebuah konsep yang namanya urban farming, akhirnya tuh jadi lepas-lepas, Rang-rang, macam-macam. Nah akhirnya, tapi kalau kita mengangkatnya untuk identitas Depok, that's okay, menurut saya sangat okay. Tapi jangan kita menganggap bahwa itu akan menggantikan konsep kota belimbing. Itu ikon sebagai kota belimbing bukan, tapi Depok sebagai urban farming itu bisa. Kenapa? Karena tadi konsep urban farming ini sangat luas. Bahkan kayak gini, saya pernah ada yang kadang-kadang lucu ya, kayak orang Jepang itu, dia sampai menjual memori tentang bahwa orang Jepang itu kan kayak kita ya. Dulu mereka petani beras ya memang. Nah di zaman modern itu akhirnya muncul salah satu bisnis itu yang dia menjual paket untuk bertanam padi di apartemen pun bisa, entah sebatang dua batang gitu, untuk menikmati memori masa lalunya dia, entah kakeknya entah kakeknya lagi gitu loh, bahwa mereka dulu petani, dan itu sangat didukung oleh pemerintah Jepang. Nah ini konsep-konsep seperti ini, bahwa urban farming itu sangat mungkin untuk Depok, andai kata itu mau dikembangkan sebagai identitas ikon Depok, bukan identitas, sebenarnya ikon benda yang akhirnya menjadi, kalau orang ingat Depok akan ingat itu gitu. Nah tetapi konsep dasar yang paling mendasar menurut saya tadi ada kata-kata sakti kita yang namanya gotong royong ini, coba diredefinisi lagi, coba direvitalisasi lagi, bahwa memang betul karena dari pengalamannya Mas Kris ini kan orang yang memang orang lapangan, beda sama saya yang orang akademisi. Tapi dia sebenarnya melihat bahwa ketika itu digerakkan, sebenarnya konsep gotong royong di zaman modern itu bisa memunculkan, asal kita jangan membayangkan bahwa orang harus urunan uang umpamanya dalam satu kegiatan. Tidak. Kontribusi orang-orang itu, keinginan orang untuk bergotong royong itu bisa dimunculkan dalam berbagai hal. Yang punya waktu akhirnya menyediakan waktu, yang punya tenaga akhirnya menyediakan tenaga. Tetapi tadi ketika itu menjadi sesuatu akhirnya menjadi milik bersama, itulah gotong royong. Konsep sebagai sebuah akar budaya kita sebenarnya memang begitu. Nah untuk Depok problemnya adalah yang kita bahas di awal ya, bahwa ini adalah suburban, modal sosialnya kecil. Karena kenapa? Antara umpamanya gini lah, kita bikin sebuah perumahan di Depok nih, antara orang yang akan menghuni perumahan dengan orang sekeliling masyarakat asli atau penduduknya itu selalu terpisah. Mereka hidup seakan-akan dengan dunianya masing-masing. Akhirnya yang namanya modal sosial itu untuk mereka bergerak gotong royong tadi itu lebih sulit memang. Harus dipancing, harus dalam tanda petik direkayasa, dibuatkan gitu loh arenanya untuk mereka akhirnya mengalami kerja bersama tadi. Atau kalau kita lah, jangan kita pakai umpamanya orang mungkin terlanjur agak alergi mungkin dengan istilah gotong royong. Kita sebenarnya kerja bersama, sebenarnya sama konsepnya gitu loh. Konsep kerja bersama atau gotong royong tadi itu akan bisa cocok dengan, tapi harus cocok dengan sosiologinya masyarakat kita yang
Depok ini yang suburban. Nah, tadi saya bilang problemnya adalah ketika suburban itu bagaimana memanfaatkan posisinya yang dekat dengan Jakarta itu justru untuk mengambil apa yang Jakarta tidak bisa lakukan, kan gitu. Kenyamanan-kenyamanan yang mungkin bisa muncul di Depok tapi tidak mungkin muncul di Jakarta. Peristiwa-peristiwa yang mungkin muncul di Depok tapi tidak mungkin di Jakarta. Yang umpamanya kalau orang harus menyelenggarakannya di Bogor lumayan jauh. Kalau kita kan cuma sebelahan, tetanggaan banget gitu istilahnya dengan Jakarta. Itu salah satunya. Artinya kalau tadi pertanyaannya soal apakah itu anggur bisa menggantikan belimbing sebagai ini, menurut saya sih tidak. Secara konsep tidak, tapi dia digantikan dengan konsep yang namanya urban farming bisa, sangat bisa. Kemungkinannya sangat luas. Saya pokoknya tinggal jalan-jalan pasti ketemu lah macam-macam orang yang sudah menginisiasi itu, tapi itu tidak pernah digerakkan secara terorganisir. Oke. Bagus tuh pertanyaannya, keren. Keren. Tapi memang apa namanya, kalau misalkan kita jadikan kota belimbing, ya kan, ini sangat ironis. Di sisi kita nambah apa namanya, nambah komplek kan gitu kan, nambah perumahan. Pasti nggak bisa. Di sisi lain, belimbing ini butuh tempat yang besar. butuh kelemahan. Yang lebih efektif urban farming. Ya. Iya, urban farming. Urban farming yaitu tadi idenya Ahmad Solehan, ketua PCNU. Emang dasar umpama nih Bang, umpama di satu komplek di jalan itu yang penting kan bagaimana kerjasama antara perumahan, orang-orang yang ada di perumahan. bersama. Ya, kerja bersama orang-orang perumahan itu. Kemudian di jalannya itu dikasih ini, terus habis gitu ini ada tanaman anggur. Dan nggak mesti anggur, Nggak mesti anggur. Tapi yang mungkin yang kalau misal stroberi harus di ini yang dingin kan gitu. Ya kita ini hanya saja mungkin ya kita butuh yang namanya apakah orang dari IPB, orang IPB untuk menjadi pendampingan bagaimana cara ininya, cara membesarkannya, itu yang kita butuhkan. Itu saya setuju kalau misalkan anggur di sebuah komplek, apalagi komplek-komplek yang ini ya kan, yang ini di tengah-tengah itu ada inian anggur. Wah, asik juga itu. Itu bisa jadi salah satu ini apa namanya kesejahteraan tadi. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Mas Kris ini. Waktunya masih cukup lah. Oke, ini ya lucu gitu. Karena Boyolali juga kehilangan identitas. Boyolali kan dikenal dengan kota susu, kan? Oh iya. Ya kan? Di kota susu, tapi kita udah nggak punya susu lagi sekarang. Kemarin ngambek sampai dijadiin ini. Iya. Sampai dibikin mandi kan. Kita juga masih mau mencoba mengadvokasi teman-teman peternak sapi di Boyolali gitu. Tapi kalau hanya sekedar event itu nggak bisa selesai. Iya. Jadi harus ada kebijakan khusus lah kaitannya dengan Boyolali sebagai kota susu. Makanya kita bikin branding baru sebagai kota tembakau kan gitu. Jadi itu pilihan lah ya, tetapi yang rasional menurut saya urban farming ini luar biasa kalau bisa kita terapkan. Nah, kaitannya dengan modal sosial tadi, saya pikir kita punya itu ya melalui komunitas teman-teman kita di NU. Ya ini kan sangat efektif ya, karena ya kita nggak hanya ajak berdoa terus lah, hari-hari berdoa terus, ini repot ini kita. Selama ini kan kita hampir sudah 15 tahun lebih ya, mungkin 15 atau 20 tahun kita berdoa kan gitu. Belum melakukan aksi kan gitu ya. Kita lakukan aksi melalui komunitas itu. Dan saya mau sedikit cerita tentang gotong royong ya, bagaimana semua bisa berperan. Saya terinspirasi pada senior saya, tadi saya pernah sebut namanya Pak Wiratno, salah satu mantan Dirjen di Kementerian Kehutanan. Itu beliau pernah menjabat sebagai kepala balai di Taman Nasional Loser. Taman Nasional Loser ini punya persoalan terkait dengan perambahan hutan di kawasan Taman Nasional. Nah, tentunya ini kan, dan mereka problem yang lain adalah banyaknya masyarakat miskin di kawasan Taman Nasional. Nah, bagaimana kemudian masyarakat yang berada di kawasan Taman Nasional yang miskin itu
kesejahteraannya meningkat gitu ya. Mereka harus ada inovasi sosial ya, sebuah kekuatan baru, gagasan baru yang lahir dari masyarakat dengan potensi yang mereka miliki melalui ekowisata atau mungkin yang lain. Nah, suatu ketika mereka mengajak berembuk gitu ya seluruh masyarakat. Bayangkan satu kawasan Taman Nasional Loser itu kan hampir mau masuk dalam 2 wilayah provinsi kalau nggak salah ya. Itu forum itu tidak dibiayai dengan APBN. Tapi masyarakat adat, masyarakat di sekitar kawasan itu mereka ada yang membawa pisang, ada yang bawa beras, gitu ya, ada yang bawa kelapa, ada yang bawa apa gitu ya untuk hidup selama mereka bicara-bicara itu. Gitu. Makanya fungsi kenduri di dalam tradisi Jawa itu menarik gitu ya. Perutnya harus kenyang dulu, baru kita bicara. Gitu. Jangan bicara dulu perutnya lapar kan, nanti nggak jelas kan hasilnya. Ini yang orang lain melarang kenduri ini kan kadang-kadang nggak ngerti maksudnya kenduri itu apa kan. Oh, itu satu-satunya ini distribusi pangan paling real itu. Gitu. Jadi ini cara-cara berbagi ya, bergotong royong ya. Semua orang, kami di Boyolali menerapkan itu akhirnya. Misalnya ketika kami bikin event festival, kebetulan di kampung-kampung kita sudah punya panggung, punya tenda gitu ya. Jadi tendanya nggak sewa gitu ya. Mereka kebetulan karena mereka juga punya waktu luang, nggak kayak kita yang setiap hari berbisnis gitu ya. Yuk kita bangun panggungnya nanti di jam berapa sampai jam berapa bangun panggung. Nanti kampung mana menyediakan sound systemnya gitu ya. Terus beberapa mungkin untuk karena konsepnya biar nggak lapar tadi harus ada kenduri gitu ya, dan agar kendurinya ringan, nanti panitia nggak menyiapkan makanan yang banyak, itu mereka bikin tumpeng sendiri-sendiri gitu ya. Jadi di saat event nggak usah mikir yang lain gitu, karena bahkan itu bisa berbagi pada tamu undangan yang lain. Nah ini cara-cara yang kami lakukan di Boyolali ya, untuk kemudian mengajak mereka berpartisipasi. Sehingga hari ini saya sudah tidak lagi ngurusin festival Tunggu Tembakau atau ritual Tunggu Tembakau gitu ya, karena masyarakat sudah berjalan dengan sendirinya gitu. Dan itu yang memang menjadi tujuan akhir kami ya, bagaimana event itu menjadi event kegembiraan di mana semua orang bisa berkontribusi, berpartisipasi, termasuk para senimannya gitu. Jadi ya lucu ya, kalau di seniman di Boyolali itu kan para senimannya itu kan seringkali hanya untuk pentas saja mereka urunan gitu. Kalau orang lain kan untuk bisa orang lain punya event pertunjukan acara hiburan itu kan biasanya membayar. Kalau mereka enggak, malah mereka urunan untuk bikin panggung sendiri gitu. Nah kekuatan-kekuatan itu yang kemudian kita kumpulkan menjadi energi bersama yang saya beberapa kali boleh kita ya sedikit bersombong ya, kalau kita hitung nilai-nilai putaran uang itu bisa 1 miliar, tapi dengan 300 juta kita bisa jalan. Itu yang karena masyarakatnya sadar bahwa ya ini milik kita bersama, acara kita bersama, jadi tidak ada yang merasa bahwa itu dimanfaatkan gitu. Dan ketika saya juga tidak mengurus dan mereka juga udah tahu ya realnya ngurus event itu berat, ya mereka oh iya ya ternyata berat gitu ya. Di awal-awal ya mereka ngeluh gitu ya, tetapi setelah mereka merasakan kenikmatan bekerja bersama tadi dengan berbagi peran sesuai porsi masing-masing, itu menjadi ringan gitu. Tadi saya bilang ya, yang punya tenda sumbang tenda, yang punya kursi sumbang kursi gitu ya. Terus yang punya makanan, kalau makanan disumbang secara kolektif ya, masing-masing kepala keluarga kita bikin satu kenduri bersama gitu ya. Jadi kalau festival Tunggu Tembakau itu nggak akan kekurangan makanan, karena saat upacara ritual itu ada ribuan tumpeng yang akan disajikan oleh masyarakat. Ini pengalaman kami di Boyolali, dan untuk di Depok itu bisa diterapkan ya. Seperti otomatis icon itu nggak perlu dibuat-buat, dan akhirnya kalau saya ngelihat tadi sangat berkesan ketika kita masuk ke gang, masuk tadi Bang Daris, kalau misalnya seperti yang Cak Tarno sampaikan, ketika masuk sudah dihiasi dengan buah-buah anggur ya, tanaman anggur itu sebenarnya kan idenya untuk tanaman hias kan, tapi kan pada akhirnya itu kan ada keuntungan ekonomi. Nah, ini saya pikir bisa menjadi gerakan gitu ya, seperti sebenarnya ada di banyak tempat, kemudian banyak orang kemudian menata kawasan pemukiman mereka dengan membuat taman-taman secara swadaya. Saya pikir itu juga dilakukan sinergi dengan membangun lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih gitu ya, juga kemudian
ada nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan bersama dan kemudian itu bisa menjadi identitas bersama. Jadi tidak perlu takut mengubah nama Depok yang dulu kota Blimbing menjadi kota anggur atau kota apa gitu ya, karena itu akan berjalan Urban secara farming alamiah tadi. gitu ya. Tapi kan gini Bang, Secara, ya semoga Cak Tama. jadi saya nggak sabar ini jadinya. Tapi mesti urban farming ini mesti didefinisikan yang bahasa yang lebih ini lagi, agar masyarakat itu bisa mudah untuk ini apa namanya mengartikan daripada Oh iya. urban farming, Bahasa itu sehingga masyarakat pun akhirnya tergugah. Nah, saya hanya ingin apa namanya ingin tahu bagaimana sih ide itu dulu terkait masalah anggur ini, ya kan, kayak tuan rumah dong. dari itu ini apa namanya Kiai Ahmad Solekan, ide itu dulu dari mana, kan gitu. Nah, mesti ada nggak sebagai role model contoh yang sudah ini. Saya minta Bapak Ahmad Solekan untuk dapat menceritakan daripada ide tersebut. Monggo. Makasih Cak Baik. Tama. Ini terima kasih Oke. Bang Daris dan Wah, rumah ini. alhamdulillah ini kedatangan Bang Mas Chris, Chris yang hari ini berbagi pengalaman tentang pengelolaan kemasyarakatan ya, atau kalau kita kenal dengan gotong royong atau kerja bersama gitu ya. Ini khas, kalau kita bilang khas ala Nahdlatul Ulama. Kerja bersama, gotong royong, sengguyungan, kesadaran berbagi bersama, ini sebenarnya ciri khas dari Nahdlatul Ulama. Jadi gerakan ini pula yang ingin kita kembangkan ya, dan di urban yang Depok yang majemuk, yang heterogen, tentu menggarap gotong royong, konsep kerja bersama ini bukan hal yang simple ya gitu. Jadi membangun social engineering sehingga semua punya kesadaran untuk menjadi bagian dari penggerak ternyata juga tidak mudah. Jadi proses untuk membuat ini energinya lebih lah, saya kira gitu, dibanding di kampung ya, atau di basis-basis pedesaan. Nah, uniknya lagi kita di Depok ini, di kota penyangga ya, ibu kota ini, kita menghadapi situasi di Nahdlatul Ulama itu yang tidak kurang mendukung dengan berbagai lini struktur. Jadi dengan struktur kekuasaan baik di level desa, camat sampai kota ini, kira-kira pergerakan untuk membangun konsolidasi seperti itu tidak tercermin di policy ya, di tataran kebijakan. Nah, saya kembali ke Cak Tarno, bagaimana kita ingin melakukan tanda kutip perlawanan terhadap gerakan yang tidak kondusif itu, sehingga kita mampu membangun kesadaran bersama bahwa apa yang menjadi agenda kita itu adalah agenda kebersamaan. Jadi apakah Blimbing itu cocok gak cocok dengan kota Depok, kan gitu kan? Sehingga muncul Bang Daris mengatakan urban farming, kita menemukan anggur. Jadi yang pertama memang ada gerakan bahwa kita menerima pernyataan kota Depok sebagai Blimbing anggur ini sebagai jargonik yang tidak berbasis substansi yang betul-betul di kebutuhan warga. Jadi kira-kira semangatnya adalah semangat modern, bahwa kota itu punya identitas, kota itu punya simbol, dan yang paling simbol kira-kira ada di berbagai tempat. Depok ini ada Blimbing, kira-kira gitu. Sehingga dengan pendekatan modernas itu, maka Depok memunculkan Blimbing sebagai ikon kota. Nah,
Kira-kira gitu kalau pemahaman kita, Cak. Jadi padahal tadi dikatakan untuk menjadikan substansi Blimbing sebagai ikon kota itu butuh kajian gimana sustainability keberadaan Blimbing. Wong setiap hari kebun Blimbing dipakai berubah jadi gedung. Setiap hari Blimbing ini berkurang menjadi perumahan. Nah, gitu. Akhirnya jelas kota Blimbing menjadi tidak visible dengan konstruksi masyarakat urban. Nah, jadi maka yang paling mungkin adalah kita melakukan perlawanan gerakan itu dengan tanaman yang memang eligible, yang cocok untuk kota. Nah, di antara itu adalah kota itu masyarakatnya suka buah-buah yang mewah, buah-buah yang kalau katakan anggur adalah buah surga. Ya menawarkan menawarkan mewah lah. Anggur ini bukan kira-kira bukan kelas buah-buah remeh. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini warga kota dengan anggur, pride dong dengan anggur. Nah, anggur yang punya pride itu ternyata nggak sulit untuk dikembangkan di kota. Nggak sesuatu yang ternyata butuh iklim yang sejuk, butuh ini yang situasi-situasi khusus yang sehingga akhirnya menyebabkan sulit untuk menanam anggur. Ternyata anggur ini sangat mudah gitu. Teknologinya sederhana, yang penting mau untuk menanam anggur. Nah, gitu kan? Dan kebetulan Nahdlatul Ulama punya sumber daya manusia yang menjadi penggerak anggur. Nah, jadi kita pilih anggur sebagai pilihan untuk menjadi gerakan Nahdlatul Ulama. Selain tidak meninggalkan yang lain, Bang. Seperti di pelantikan kita berbagi bibit cabai, kita berbagi bibit buah-buahan, tanam-taman sayur. Itu bagian dari bahwa setiap rumah kita bisa mandiri dengan tanaman kota ini. Kita bisa buat cabai, kita bisa bawang, kita bisa kol dan seterusnya itu. Tanpa meninggalkan itu, tapi itu kan biasa. Tapi kalau anggur ada something gitu, ada sesuatu yang lebih gitu. Nah, maka kita jadikan gerakan. Dan alhamdulillah ternyata animonya juga baik. Ini di komplek misalnya di PDN sudah mulai minta tanam anggur dan sudah diinstalasi di Sawangan, di Limo, di Cinere, di atap-atap itu bergerak. Meskipun ini belum semasif ya, tapi suasana untuk mau beranggur ya itu sudah ada. Nah gitu. Nah ini kan gitu kira-kira. Jadi ada pride yang memang ingin kita bangun dengan tanaman ini. Nah ini kalau tanaman surga ini, nah kan gitu. Jadi dengan dia menikmati keberadaan buahnya, sekaligus nanti kalau sudah terkonsolidasi pasti berdampak ekonomi. Nah, jadi memang untuk berdampak ekonomi ini proses ya, Bang Kris ya. Tapi kira-kira gitu, Cak. Jadi saya tetap sepakat bahwa intinya kita harus menjadikan kota ini sebagai kota urban, ya urban farming yang pas gitu. Bahwa nanti kalau ini sudah merasa keenakan sambil duduk di teras melihat anggur-anggur berbuah gitu, saya kira orang juga nyaman. Jadi testimoni dari teman-teman itu benar itu bisa berbuah. Itu aja masih sesuatu yang asing gitu. Kok bisa ya berbuah ya gitu kan? Oh berarti kan memang masih jangka panjang ini untuk melakukan edukasi bahwa bisa. Dan kita punya ahlinya, bibitnya juga ada, cara metodologinya kita kasihkan, butuh pendampingan kita fasilitasi. Saya kira gitu, Zak. Terima kasih. Oke. Saya kira diskusi kali ini kita tutup. Tunggu diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.